Kalau kamu belum bisa kelola waktu, gimana mau kelola uang? Hai, selamat datang di Mina Bacain, tempat di mana setiap kata punya cerita dan setiap cerita punya makna. Di sini, aku bakal bacain kisah, kutipan, dan refleksi yang mungkin bisa nyentuh sisi tenang dalam dirimu. Jadi, duduk santai, hirup udara pelan-pelan, dan biarkan suaraku menemani harimu. Aku Mina, dan ini Mina Bacain. Kita semua pengen punya lebih banyak uang, tapi coba kamu jujur deh. Berapa kali kamu bilang gak punya waktu, padahal kamu habisin berjam-jam scroll media sosial? Berapa kali kamu bilang belum bisa fokus ngatur uang, tapi tiap akhir bulan, bingung kemana ya? Semua gaji pergi. Masalahnya mungkin bukan di uangnya, tapi di cara kamu mengelola waktu. Bagian 1, refleksi awal. Waktu dan uang itu mirip. Coba kamu pikir, setiap pagi kamu dikasih 24 jam, sama seperti semua orang di dunia. Tapi, cara kamu menginvestasikan waktu itulah yang menentukan hasil akhirnya. Sama kayak uang, waktu juga bisa kamu tabung, buang, atau investasikan. Bedanya, waktu itu gak bisa diulang. Begitu lewat, ya hilang selamanya. Jadi sebenarnya, mengatur waktu adalah latihan untuk belajar mengatur uang. Karena keduanya butuh kesadaran, prioritas, dan konsistensi. Bagian 2, cerita reflektif. Aku pernah kenal seseorang, sebut saja namanya Dimas. Dia kerja keras dari pagi sampai malam, tapi tiap bulan selalu bilang, "Kok uangku habis terus ya?" Dia pikir masalahnya karena gajinya kecil. Tapi setelah diamati, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah Dimas gak pernah tahu kemana waktu dan uangnya pergi. Setiap pagi, dia bangun tanpa rencana, nunggu inspirasi, baru kerja. Main HP sebentar, jadi 1 jam. Istirahat bentar, jadi sore. Uang dan waktu sama-sama habis, tanpa dia sadari. Lucunya, orang yang bilang gak punya waktu, itu seringkali punya waktu buat hal yang gak penting. Dan orang yang bilang gak punya uang, seringkali punya uang buat hal yang gak perlu. Bagian 3, pola yang sama. Ada satu kesamaan antara orang yang gagal mengatur waktu dan yang gagal mengatur uang. Mereka tidak tahu kemana semuanya mengalir. Sama kayak dompet bocor, waktu juga bisa bocor tanpa kamu sadari. 5 menit scroll TikTok jadi 1 jam. Nonton 1 video jadi 3 episode. Bangun siang, akhirnya kerja terburu-buru. Dan disitulah pelan-pelan kamu kehilangan 2 hal paling berharga, disiplin dan kesempatan. Bagian 4, analogi waktu dan uang. Bayangin aja gini, kalau waktu itu uang, berarti setiap jam yang kamu habiskan punya nilai. Sekarang, tanya ke diri sendiri, kamu investasikan waktu kamu ke hal-hal yang produktif atau ke hal yang bikin rugi pelan-pelan? Menulis, belajar skill baru, membaca buku, olahraga, itu semua kayak deposito jangka panjang. Memang sih hasilnya gak langsung kelihatan, tapi suatu saat deposit waktunya terasa besar banget. Sebaliknya, scroll tanpa arah, nongkrong tanpa tujuan, nunda pekerjaan, itu kayak buang uang tiap hari tanpa sadar. Sampai suatu saat, kamu kaget, kok waktu hidup udah sejauh ini, tapi hasilnya masih segini. Bagian 5, insight dan arah baru. Kamu sadar nggak, orang sukses itu bukan karena mereka punya waktu lebih banyak, tapi karena mereka nggak buang waktu untuk hal yang nggak penting. Mereka tahu kapan harus kerja, kapan istirahat, kapan belajar, kapan berhenti. Disiplin waktu mereka akhirnya jadi refleksi disiplin finansial mereka. Kalau kamu belajar menghargai 1 jam, kamu juga akan belajar menghargai 10.000 rupiah. Karena dua-duanya sama. Kecil kalau dilihat, tapi besar kalau dikumpulkan.
Bagian 6. Kesimpulan. Coba mulai dari hal kecil. Tulis di catatan. Hari ini kamu mau habiskan waktu untuk apa? Sama kayak bikin anggaran keuangan. Bedain mana pengeluaran penting dan mana pengeluaran impulsif dalam setiap waktu kamu. Dan ketika kamu bisa mengelola waktu dengan baik, kamu akan otomatis lebih bijak dalam mengelola uang. Karena kamu mulai berpikir, aku mau pakai ini buat apa? Apakah ini bikin hidupku lebih bernilai atau tidak? Dan pada akhirnya, hidup itu bukan soal punya uang banyak, tapi soal punya kendali. Kendali atas waktu, pikiran, dan keputusanmu sendiri. Uang bisa kamu cari, tapi waktu sekali hilang, gak bisa kamu beli lagi. Jadi sebelum kamu sibuk ngejar penghasilan tambahan, belajar dulu mengelola satu hal yang paling mahal di dunia, yaitu waktu. Karena kalau kamu belum bisa kelola waktu, gimana kamu mau kelola uang? Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, kamu boleh kok traktir aku secangkir kopi melalui dompet Dana yang ada di deskripsi. Dukungan kecil darimu bikin aku bisa terus menulis, menarasikan, dan berbagi lebih banyak cerita yang mungkin bisa mengubah cara kita melihat hidup. Kamu mau Mina bahas apa lagi? Komen di bawah ya. Aku pamit dulu. Bye-bye.